Pernah kepikiran gak sih hidup kita ini sebenarnya udah ada skenarionya atau gimana? Apa kita ini cuma aktor yang ngikutin naskah? Atau jangan-jangan kita sendiri yang nulis ceritanya? Oke, yuk kita coba bedah bareng-bareng pertanyaan besar soal takdir dan kehendak bebas ini. Nah, ini dia kan pertanyaan intinya. Sebuah dilema yang kayaknya hampir semua dari kita pernah mikirin. Kalau garis finishnya emang udah ditentuin, ngapain juga kita capek-capek lari, ya kan? Disinilah letak paradoksnya yang bikin pusing. Di satu sisi, katanya takdir itu udah pasti. Tapi di sisi lain, ada usaha kita, ada keringat kita, ada pilihan-pilihan yang kita buat setiap hari. Nah, gimana caranya dua hal ini bisa jalan barengan? Pertanyaan ini, seperti yang dibahas di sumber kita, jelas bukan pertanyaan baru. Itu semacam pergulatan batin manusia dari dulu. Kalau hasil akhirnya udah diketahui sama Sang Pencipta, lantas apa gunanya semua perjuangan kita ini? Oke, yang menarik dari penjelasan ini adalah konsep takdir itu ternyata nggak cuma satu macam. Ada dua wilayah yang beda banget di dalamnya. Dan kalau kita paham ini bisa jadi kunci buat ngebuka semuanya. Mari kita bedah satu persatu. Jadi, intinya tuh begini. Takdir itu bukan jalan buntu. Anggap aja ada dua jalur. Satu jalur yang udah diaspal buat kita tinggal jalanin. Dan satu lagi, jalur yang kita bangun sendiri batu demi batu, lewat setiap pilihan yang kita ambil. Biar lebih kebayang, kita lihat langsung deh perbandingannya. Di sisi kiri, ini adalah hal-hal yang udah jadi paket buat kita. Nah, di sisi kanan, ini arena bermain kita. Disinilah kehendak bebas kita berkuasa penuh. Untuk hal-hal yang nggak bisa kita ubah, misalnya kita lahir di mana, siapa orang tua kita nggak akan dihakimi atas hal-hal itu. Tapi, untuk semua yang ada di kolom pilihan kita, gimana kita bersikap, sekeras apa kita berjuang, nah, disitulah panggung kita. Disitulah letak ujiannya. Oke, kalau sistemnya kayak gini, pasti ada tujuannya dong, ya? Sumber yang kita bahas ini menjelaskan bahwa tujuan dari semua ini adalah sebuah ujian. Hidup kita ini pada dasarnya adalah sebuah tes. Nah, ini pertanyaan yang bagus banget dan wajar banget kalau muncul. Kan ada yang lahir kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang dari lahir udah punya tantangan fisik. Terus gimana ujian ini bisa dibilang adil kalau semua orang startnya beda-beda? Untuk bantu kita paham konsep yang agak abstrak ini, mari kita pakai analogi yang relevan banget dari sumber kita. Sebuah video game. Coba deh bayangin kamu lagi main game, tapi nggak ada musuhnya, nggak ada rintangannya. Semua item udah kebuka, levelnya gampang banget. Kamu bisa namatin gamenya dalam semenit. Kira-kira game kayak gitu seru nggak? Pasti nggak kan? Justru makna dan keseruan sebuah game itu ada di tantangannya. Nah, sumber kita menjelaskan, hidup juga begitu. Ujian yang kita hadapi itu dirancang pas sesuai kapasitas kita masing-masing. Karena tujuan hidup itu justru ditemukan saat kita berjuang melaluinya. Dan disinilah kita sampai ke bagian yang paling mengejutkan dari penjelasan ini. Sebuah gagasan yang mungkin banget bakal mengubah cara kita melihat semua kesulitan hidup kita selamanya. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang mendaftarkan kita buat ikut ujian besar yang kadang terasa berat ini? Apa kita dipaksa? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Sumber kita merujuk pada sebuah kisah. Saat sebuah amanat, sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar ditawarkan kepada langit, bumi, bahkan gunung-gunung. Tapi mereka semua menolak, mereka gentar sama bebannya. Lalu, di tengah penolakan itu, ada satu makhluk yang maju dan bilang, saya sanggup. Dan makhluk itu adalah manusia, kita. Sumbernya menyebut tindakan ini, di satu sisi, sebagai zolim dan bodoh, bukan karena niatnya jahat, tapi lebih karena kita nggak sepenuhnya sadar betapa beratnya konsekuensi yang kita pilih. Maksudnya apa? Artinya, sebelum kita ada di dunia ini, jiwa kita sendiri yang memilih untuk menerima tantangan ini. Keberadaan kita di sini, dengan semua perjuangannya, adalah hasil dari sebuah pilihan sadar yang pernah kita buat. Sekarang mari kita masuk ke teka-teki terakhir dan mungkin yang paling rumit, gimana caranya menyatukan pengetahuan Tuhan yang tanpa batas dengan kehendak bebas kita sebagai manusia. Ini dia paradoks utamanya. Kalau Tuhan udah tahu dari awal siapa yang bakal lulus dan siapa yang bakal gagal, apa pilihan kita beneran berarti? Jangan-jangan ini semua cuma ilusi kebebasan. Coba kita pakai analogi lain dari sumber kita. Bayangin kamu adalah makhluk 3D, terus kamu mau nunjukin sebuah handphone ke makhluk 2D yang hidup di atas kertas. Waktu kamu putar-putar handphone itu, yang mereka lihat apa? Cuma bayangan yang bentuknya ganti-ganti.
Kadang persegi panjang, kadang jadi garis tipis. Mereka pasti bingung. Tapi kamu tahu kalau bendanya ya cuma satu, handphone yang sama. Nah, cara kita melihat waktu, ada masa lalu, sekarang, dan masa depan, itu persis kayak si makhluk 2D itu yang cuma bisa lihat bayangannya sepotong-sepotong. Sedangkan pengetahuan Tuhan itu seperti realitas 3D. Dia melihat keseluruhan handphone itu, awal, tengah, dan akhirnya secara bersamaan, di luar batasan waktu kita. Fakta bahwa dia tahu bentuk utuh dari perjalanan kita, nggak berarti pengalaman kita menjalani bayangannya dari waktu ke waktu, itu jadi nggak nyata atau sia-sia. Jadi, inilah inti dari semuanya. Tujuan kita memahami takdir itu bukan untuk mencoba menganalisis cara kerja pikiran Tuhan. Itu misi yang mustahil. Tujuannya jauh lebih praktis, yaitu untuk memandu tindakan kita sendiri. Fokusnya bukan pada apa yang Tuhan tahu, tapi pada apa yang akan kita lakukan dengan pilihan yang kita punya. Jadi, coba renungkan ini. Kalau ternyata perjuangan terberatmu itu bukanlah sebuah hukuman atau nasib sial, tapi sebuah ujian yang memang dirancang khusus untukmu, dan bahkan ujian yang dulu pernah kamu pilih sendiri, kira-kira bagaimana hal itu mengubah caramu memandang hidupmu sekarang?